Abah dan Umar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, fase perkembangan anak itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fase at-tufulah. Apa itu fase at-tufulah? Fase at-tufulah itu adalah dinamakan fase kanak-kanak. Fase at-tufulah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fase penyusuan. Fase penyusuan ini adalah 0 sampai 2 tahun. Fase penyusuan ini adalah tidak bisa air asi ibu diganti dengan susu sapi ataupun formula. Wajib bagi wanita karir yang kerja di luar rumah, yang seharusnya memberikan ASI sampai 2 tahun, diganti dengan susu formula. Tidak boleh. Karena kewajiban bagi seorang wanita ataupun istri harus memberikan susu ASI selama 2 tahun. Ini adalah amanah yang Allah berikan kepada seorang istri. Kemudian yang kedua, di fase at-tufulah yang kedua adalah fase hadonah. Fase pengasuhan 2 sampai 7 tahun. Dan fase hadonah ini adalah peran penting bagi kedua orang tuanya. Bukan hanya pengasuhan ini diamanahkan untuk seorang istri, tetapi pengasuhan ini adalah tanggung jawab besar, adalah salah satunya untuk para anak. Ingat Abah dan Umar, anak kita yang 3 tahun, anak kita yang 4 tahun, anak kita yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau dia meranjak dewasa nanti, tidak mungkin dia akan kembali kepada fase itu. Maka jangan lewatkan sedikit pun, sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk apapun urusan kantor kita, sempatkan untuk hadir pengasuhan untuk anak-anak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling cinta dengan keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang cinta kepada anak-anaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melewatkan sejengkal pun dan sedikit pun fase hadonah ini. Rasulullah hadir untuk mendidik anak-anaknya. Rasulullah hadir untuk membina anak-anaknya, bahkan sampai cucunya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sampai Hasan dan Husain sampai di pangkuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya Hasan, ya Husain, ijri, larilah. Kemudian ketika kamu lari sampai kepadaku, kemudian siapa yang paling pertama nanti aku akan berikan ke dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyempatkan waktu untuk bermain. Siapa Nabi dengan kita? Kita selalu memikirkan tentang masalah mencari nafkah. Iya, betul. Mencari nafkah hukumnya adalah wajib, tetapi mendidik anak juga adalah hukumnya wajib. Ayah yang cerdas, ayah yang pintar adalah membantu istrinya, yaitu mendidik anak-anaknya, terutama adalah dalam fase pengasuhan anak-anak. Kemudian yang selanjutnya, fase at-tufulah ini adalah 0 sampai 7 tahun adalah fase yang sangat penting untuk menguatkan akidah untuk anaknya, menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak, memperhatikan permainan anak, menghargai hasil karya anak, dan menjadikan rasa aman kepada anak. Dinukil dalam kitab Tarbiyatul Aulad halaman 60.
Jadi Abah dan Uma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, sudah ada yang kita berikan penanaman untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah penguatkan akidah untuk anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada anak kecil, Aina Allah? Kemudian anak kecil itu mengatakan, Allahu Bisa. Allah itu berada di langit. Kemudian Nabi mengatakan, Ar-Rahman alal asyiddawa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas. Mendidik dan mengajari tentang masalah akidah. Karena akidah adalah fondasi pendidikan awal, peletakan batu pertama, fondasi pertama untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, maka kita selaku orang tua di rumah ketika mendidik anak-anak kita, fondasi pendidikan yang pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita yaitu tentang akidah ataupun tauhid. Kalau kita memilih sekolah untuk anak-anak kita, cari sekolah yang dapat menguatkan akidah dan tauhid anak-anak kita. Karena ini adalah metodologi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendidik anak-anaknya. Apa kata Nabi? Awal dakwatul Rasul wal anbiya'i wal mursalin at-tauhid. Dakwah yang pertama kali didakwakan oleh para nabi dan para rasul adalah tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah. Sedangkan para ulama mengatakan wajibnya kita untuk pelajari tauhid karena tauhid adalah miftahun min mafatihil jannah. Tauhid adalah kunci dari kunci-kunci sebab orang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini hal yang terpenting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Fondasi awal, peletakan batu pertama untuk anak-anak kita yaitu tentang masalah tauhid. Kemudian yang selanjutnya adalah fase pada usia 0 sampai 7 tahun ini adalah harus benar-benar menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Maka saya bilang tadi harus hadir untuk pendidikan anak-anak kita. Minimal ketika anak-anak kita pulang sekolah ditanya, nah hari ini belajar apa? Teman-temannya bagaimana? Ada PR atau tidak? Kemudian kita hadirkan diri kita juga bermain dengan anak-anak. Kita ajak keluar, kita bermain bersama dan lain sebagainya. Main bola bersama, main panahan bersama misalkan, dan olahraga-olahraga lainnya, berenang dan lain sebagainya. Ini adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antara anak dengan orang tua. Maka di sekolah, saya selaku konsultan pendidikan, yaitu ada program yang namanya adalah Abi di Ayah, engkau adalah ayahku yang paling hebat. Acara itu, agenda itu adalah dikhususkan khusus untuk ayah dan anak-anak di sekolah. Yang mana kebanyakan ketika mengantar anak ke sekolah itu biasanya adalah para umatnya, para ibunya. Karena ayah sudah pagi-pagi berangkat menuju kantor ataupun pekerjaan. Kita hadirkan satu hari untuk kita berikan parenting tentang tanggung jawab ayah untuk pengasuhan anak. Kemudian kita buatkan panggil, lomba dan lain sebagainya agar anak-anak itu senang. Oh Masya Allah ya, ayah saya pun hadir dalam pendidikan anak-anaknya, menimbulkan rasa bangga untuk anak-anaknya. Ingat, sangat bahaya sekali kalau seorang ayah jauh dari pendidikan anak. Kita lihat
anak-anak perempuan di luar sana yang ia suka pacaran, bahkan dibawa sama pacarnya berhari-hari, yang tidur bareng dengan pacarnya dan lain sebagainya. Sebab kenapa? Karena ia mencari sosok laki-laki yang ingin menjadi perhatiannya, ingin diperhatikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sosok figur ayah di rumahnya tidak. Ayahnya cuek, ayahnya tidak peduli terhadap anak-anak perempuannya, sehingga ia mencari di luar sana sosok laki-laki yang bisa menjadikan perhatiannya, yang ujung-ujungnya adalah terjadinya perzinahan. Ini hal yang kiranya kita anggap sepele, tetapi hal yang sangat terbesar untuk proses perkembangan anak-anak.